Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan sedikit berbagi informasi terkait dengan potensi pertanian dari Gunung Salak, di mana di sini dikenal sebagai peluang emas di lereng vulkanik. Ya, banyak sekali isu yang ataupun informasi atau berita yang menyatakan bahwa di Gunung Salak memang memiliki potensi pertanian yang luar biasa. Mengingat gunung ini adalah salah satu gunung vulkanik, ya Gunung Salak yang menjulang di antara Kabupaten Bogor dan Sukabumi bukan sekedar ikon pendakian dan wisata alam, di mana keberadaannya menyimpan karunia vulkanik yang luar biasa bagi dunia pertanian, di mana lahan subur di lereng dan dataran tinggi sekitar Gunung Salak merupakan ladang peluang bagi komoditas bernilai tinggi, mulai dari sayuran hingga kopi spesial. Dan di era permintaan pangan sehat dan produk premium global, mari kita telusuri potensi yang menunggu untuk digarap optimal di Gunung Salak ini. Ya, kita kenali dulu bahwa ini merupakan tanah vulkanik dan iklim dataran tinggi, di mana lapisan abu vulkanik Gunung Salak kaya akan hara, fosfor, kalium, dan magnesium, kritis untuk fase vegetatif dan generatif tanaman. Suhu berkisar 16 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembaban relatif tinggi dan curah hujan tahunan di atas 3000 mm, menciptakan kondisi ideal untuk sayuran dataran tinggi seperti selada, kubis, dan wortel, dan sayuran hidroponik di rumah kaca serta berbagai buah seperti stroberi dan markisa. Ya, puluhan petani lokal telah membuktikan hasil panen berkualitas tinggi berkat kesuburan alam ini. Apa yang paling spesial? Tentu yang pertama yaitu kopi Arabica Specialty di ketinggian. Di ketinggian 800 hingga 1400 mdpl, Gunung Salak menawarkan terroir sempurna untuk kopi Arabica. Sifat tanah yang gembur, suhu dingin di malam hari, dan intensitas sinar matahari optimal memicu metabolisme biji kopi, menghasilkan cita rasa asam lembut dengan aroma floral dan body medium. Dengan grading specialty, kopi Gunung Salak dapat menembus pasar ekspor premium, meningkatkan nilai tambah dan devisa daerah. Potensi kedua yaitu teh unggul dan produk herbal. Di beberapa wilayah lereng utara telah berhasil mengembangkan kebun teh organik, di mana kombinasi iklim sejuk dan tanah kaya akan humus memproduksi daun teh kelas 2 hingga 1. Selain itu, tanaman herbal seperti jahe merah, temulawak, dan cengkeh mini potensial untuk dikembangkan untuk kebutuhan obat tradisional dan ekstrak suplemen. Yang berikutnya yang diunggulkan yaitu agrowisata sebagai daya tarik ganda. Ya, potensi pertanian Gunung Salak tak lepas dari sinergi pariwisata. Konsep agrowisata di mana wisata panen stroberi, kunjungan ke kebun kopi dengan proses roasting hingga homestay di kebun teh menjadi model diversifikasi pendapatan. Wisatawan domestik dan mancanegara didorong untuk merasakan langsung farm to table experience sekaligus memahami kultur pertanian lokal. Yang berikutnya yang diunggulkan yaitu pemberdayaan petani lokal dan koperasi. Ya, untuk mengoptimalkan potensi dan pembentukan kelompok tani dan koperasi mutlak diperlukan. Koperasi dapat memfasilitasi akses modal bergulir melalui bimbingan teknis serta pemasaran terpusat dan program kemitraan dengan perusahaan roaster kopi atau eksportir teh akan memastikan keberlanjutan dan penyerapan produk sekaligus memberikan jaminan harga yang lebih stabil bagi para petani. Berikutnya juga kita hadapi tantangan teknis dan lingkungan, di mana meski menjanjikan, budidaya di lereng Gunung Salak menghadapi kendala. Yang pertama yaitu terkait dengan erosi dan longsor, di mana curamnya kemiringan, di mana lahan yang miring menuntut terasering dan sistem drainase baik untuk mencegah erosi. Yang kedua yaitu tantangan terkait dengan akses infrastruktur, di mana jalan usaha tadi sebagian masih tanah, menyulitkan distribusi hasil panen. Tantangan yang ketiga yaitu fluktuasi iklim, di mana curah hujan tinggi dapat memicu hama penggerek akar atau penyakit jamur, dan juga alih fungsi lahan, di mana tekanan konversi lahan untuk perumahan atau wisata tanpa manajemen lingkungan yang berkelanjutan. Berikutnya itu kita kutip sedikit opini, di mana apa kebijakan yang dibutuhkan dan apa inovasi yang bisa diterapkan. Ya, pemerintah daerah hendaknya mengalokasikan anggaran untuk yang pertama
pelatihan teknis di mana introduksi budidaya organik, agroforestry, dan teknologi rumah kaca terjangkau sebagai teknologi pertanian terkini. Yang kedua yaitu insentif investasi di mana subsidi bibit unggul, pupuk organik bersertifikat dan alat pasca panen. Berikutnya infrastruktur hijau di mana pembangunan jalan cor blok diperlukan, sumur resapan diperlukan, serta terasering yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, perlunya pemasaran digital di mana platform e-commerce lokal untuk mempertemukan produk petani dengan konsumen urban dan ekspor. Berikutnya yaitu kita tarik kesimpulan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta, misalnya perusahaan roaster kopi, dapat memperkuat ekosistem pertanian di Gunung Salak. Riset terapan seperti varietas kopi tahan penyakit baru atau sayur di dataran tinggi dengan umur panen lebih cepat juga sangat strategis. Ya, di akhir video kita dapat menyimpulkan bahwa Gunung Salak adalah laboratorium alam yang menawarkan kesuburan vulkanik dan iklim mikroklimat unik bagi komoditas bernilai tinggi. Dengan perencanaan terpadu, investasi tepat guna, dan semangat gotong royong petani lokal, kawasan ini berpotensi menjadi primadona dataran tinggi nasional. Tak hanya menghasilkan produk premium, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memadukan agrikultur dan pariwisata. Kini saatnya semua pemangku kepentingan bergerak bersama, menanam harapan yang tumbuh seiring hara bumi Salak. Demikian informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video informasi bermanfaat berikutnya.